Wah, ini saya ditelepon Pak Andre nih. Selamat pagi Pak Andre. Oh, masih live ya? Iya. Oh, lanjut dulu nanti ya wes. Oh, Pak Andre, nggak apa-apa lah kita ngobrol sebentar aja. Ngobrol apa Pak Yogi? Iya, ini saya ngobrolnya rada ini Pak Andre. Judulnya hari ini tema kita duit corona ini. Duit corona. Ya, kemarin rapat kita pansus. Betul. Nah, itu kan kemarin sudah sempat rapat ini. Nah, gimana kalau kita ngomong duit corona, apa yang ada di pikiran Pak Andre ini? Kira-kira lah. Corona. Maksudnya duit APBD. Iya, pokoknya duit yang sudah dilabeli corona itu kan bisa dari duit APBD, duit apa? Ya lah, hubungannya APBD kemarin konstruksinya yang kemarin disampaikan di kita 175M. Ya, betul. 175M. Kalau jadi dibagi 3 ya. Satu di urusan kesehatan. Ya. Kurang lebih 54%. Terus di urusan dampak sosial sudah sampai 30%. Terus urusan jaring pengaman sosial gitu angkanya kurang lebih 48 miliar ya, kurang lebih di persentase 28M dan sampai 30%. Ya, 26, sekian gitu ya. Iya, konstruksinya begitu. Ya angkanya kurang lebih gitulah. Nah kemarin ya hasil diskusi saya dengan Warmo yang saya angkat ya terkait itu. Terkait mulai tingginya kriminalitas. Ya, betul. Artinya skema-skema yang kemarin kita diskusikan, yang kemarin saya sampaikan. Jadi kita tidak hanya terkonsentrasi di urusan yang kemarin, urusan yang normatif lah, istilahnya korasi kesehatan dan seterusnya. Tapi kita lebih ke persiapan new normal untuk jaring pengaman sosial ditambahi dan juga penanggulangan dampak ekonomi. Itu yang coba skema dikuatkan. Tapi ya yang kemarin aja detailnya masih belum lengkap kok. Tanda tangan dari masing-masing OPD yang terima angkanya juga legal formalnya banyak yang belum ditandatangani kok. Istilahnya kita minta diperjelas dan diperkuat lagi lah, sekaligus legal formalnya lah. Masa surat kepala dinasnya namanya saja nggak ada tanda tangan, nggak ada stempel gitu. Ya artinya memang kalau dari kacamata Pak Andre memang penguatannya harus di jaring pengaman sosialnya ya, dari apakah itu bantuan dampak ekonomi. Dampak ekonomi katanya dengan ini, betul. Itu yang ya sama lah kemarin skemanya sampaikan ya, kalau bisa ke desa lah, mau ke Karang Taruna mau apa itu. Soalnya kemarin lengkap, TNI Polri juga datang kemarin bersahabat. Juga saya minta untuk dinaikkan tukinnya tenaga kesehatan yang nangani COVID. Dulu kan kita siapkan 720 juta, tapi kan sudah 3 bulan yang lalu. Masa nggak ditambahin lagi gitu? Ya. Ya kan kasihan kan, mestinya ya nggak tahu HP, nggak tahu apa, makanya kita nggak tahu anggarannya kan. Cuman harapan saya kan ditambahin lagi untuk itu. Betul. Ya memang kalau lihat konstruksi angkanya kan lucunya begitu terus. Betul. Urusan kesehatan ya mulai kurasi, pencegahan dan seterusnya kan paling tinggi kan di sana, di atas 50%. Mungkin kalau dibalik pertanyaannya kemarin kan yang lucu gitu. Kenapa angka kesehatannya tinggi tapi tenaga kesehatan kita banyak yang kena gitu. Iya. Kan bingung gitu. Pertanyaannya gitu ya, mereka juga bingung gitu loh. Angka kita di kurasi kesehatannya tinggi banget. Yang paling memang harus dapat perhatian mereka memang sebenarnya. Iya, makanya kalau di kurasinya kan di situ. Nah, luput juga tekanan kita untuk yang TNI Polri, mereka selalu di depan kan, Babinsa, Babinkamtibmas, kalau ada yang positif mereka berharap TNI Polri tidak sampai ada yang positif juga lah. Iya. Teman-teman itu. Iya betul, mereka yang paling di depan masalahnya dan memang. Iya. Urusan dampak psikisnya, istilahnya Kamtibmasnya, menyetabilkan perasaan ke masyarakat kita di negara pada saat ada. Nah karena temanya duit corona, ya. Cukup nggak gawe mereka San?
Sebenarnya cukup lah. Oh, kalau cukup ya. Iya, kalau sesuai dengan Menteri Keuangan kan 50% dari belanja modal. Ya. Belanja, ya dari belanja-belanja yang istilahnya tidak seberapa penting bisa ditunda lah. Kalau hitungan kita dari rapat sebelumnya kan masih angkanya kan kalau 50% itu bisa tembus 600 M. 580 sekian lah. Yang sudah direncanakan kurang lebih 175 M. Ya. Yang dicairkan masih angkanya 46 M. Artinya masih ada sisa yang belum dicairkan berarti. Dan masih banyak ya. Masih banyak. Makanya kemarin kalau dimungkinkan skemanya itu untuk penguatan ekonominya. Ya, lah betul. kalau mau new normal kita masih belum bisa kriterianya dari pusat atau dari provinsi. Syaratnya new normal itu walaupun positifnya tinggi ya. Yang terkena positifnya tinggi, tapi tingkat kesembuhannya harus di atas 50%. Betul. Kita 121 pasien positif yang sembuh masih kemarin. 46. Betul. Masih jauh kayaknya. 36%, masih jauh. 36%. Ya. Jadi untuk formal akhirnya begini Pak Andre, ini akhirnya jadi fenomena. Orang-orang kita akhirnya new normal duluan. Cuma kan ya takut ada kluster baru lagi gitu. Betul, memang itu yang akhirnya dikhawatirkan. Akhirnya bulet aja kalau begini permasalahannya. Iya, makanya tracing sama trackingnya itu yang paling penting. Kalau urusan artinya gini ya, kalau dihubungkan sama duit corona, duitnya kan mulai penanganan, pencegahan, penanggulangan sebenarnya kan skemanya begitu dan angkanya sudah disiapkan. Sekali lagi tergantung perencanaan dari Pemda itu sendiri, keberaniannya dan kecepatan tanggapnya itu. Ya, benar. Ini yang kemarin lah kita sama-sama tahu di ATI. Ya, di ATI betul. Yang akhirnya 2.000 orang itu kayaknya kemarin. 2.000 karyawan ya. Kalau tidak salah yang reaktif agak tinggi. Oh. Jangan-jangan. Entahlah, saya juga bingung malah kayak gini. Iya, kemarin saya dapat info sore kemarin setelah rapid agak tinggi. Ya. Itu kan masih tahap 1 ya, kan ada 2 tahap. Betul. Besok ada lagi. Ini yang di kurasi kesehatan yang paling saya takutkan kan yang gini-gini ini yang paling saya takutkan kalau kita terlambat ya. Kalau kita terlambat, mereka belum dirumahkan, belum ada isolasi mandiri, mereka tetap beraktivitas. Terus baru 2-3 minggu kemudian kita mengadakan rapid massal. Ya apa ya? Ya mereka beraktivitas dalam satu ruangan. Ya kena gitu loh. Pokoknya reaktif banyak. Ya memang kita sebenarnya begini sih Pak Andre, mohon maaf ya, mungkin hari ini kita menghadapi sesuatu yang memang artinya sampai kapan sih itu kan juga tidak jelas. Tetapi kan butuh memang penanganan yang efektif. Nah ini sampean dapat salam ini juga komentar. Salam buat Awiribun, cari solutif yang terbaik loh ya. Artinya masyarakat ini kan lagi galau juga, gak jelas wes, gak ngurus dan sebagainya. Nah ini kan harus bener-bener pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak pemerintah, siapapun termasuk jenengan juga memang harus bener-bener ya apa carane kan gitu, dengan kondisi yang tidak jelas ini bener-bener sangat efektif sekali lah kita. Duit wes ada, tinggal bagaimana kemudian menjadikan ini semakin efektif, masyarakat kita juga nggak semakin nambah. Ini harus muni dari sampean iku mang tambah ning pabrik reaktifnya akeh, tambah nganggur, bawa muter mana akhirnya kan gitu. Ya kemarin gini ya, mobil khusus yang apabila ada perusahaan yang terkena, yang pertama positif, akhirnya kan semuanya direpit apabila banyak yang reaktif, otomatis isolasi mandiri. Kita kemarin nyarankan kepada Disnaker untuk tetap mereka digaji penuh walaupun dirumahkan. Itu yang kita minta dalam rapat resmi kemarin. Satu itu, terus data terakhir yang prakerja sempat kita singgung ketemunya 1.200 hari ini. Yang prakerja 1.200-an. Ya, yang prakerja. Cuman kalau dihitung sama substitusi yang dirumahkan itu kan di atas 10.000. Hampir 15.000 kalau datanya dari masing-masing asosiasi ya. Yang di kita skemanya kan masih sementara dikasih kurang lebih 3.000 untuk paket sembako. Kan masih
masih kurang jauh. Ya. Prinsipnya yang terkena tidak hanya pasien yang PDP ataukah yang positif yang harus isolasi mandiri dirumahkan untuk dibantu dari Pemda. Tidak hanya dari perusahaan, jadi banyak masyarakat dari 121 itu yang dirumahkan ataukah yang PDP ya. Itu kan rata-rata masyarakat kan mandiri, ngasih bantuan sembakonya, dicendel oleh pagar, kasih tempe, kasih beras dan segala macam. Itu paling nggak ada perhatian lah dari Pemda. Ya, Saat kita menyuruh mereka isolasi mandiri untuk memutus mata rantai, otomatis di sana kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya, karena mereka nggak bisa kemana-mana. Ini yang paling tidak salah satu memutus mata rantai. Ini paling tidak salah satu skema untuk yang di kurasi kesehatan yang angkanya tinggi tadi itu, 50 berapa persen gitu loh. Makanya tapi kalau dilihat kayak gitu kan angkanya tinggi, tapi kan kita miris gitu loh. Misalnya yang di depan mata kok gak tercover gitu. Ya. Itu juga jadi catatan ya, pikiran kita. Jadi catatan kemarin banyak lah catatan yang kita berikan. Nah ini mungkin hasil tes rapid kemarin ini yang mungkin jadi konsen pemikiran jangka pendek kita ya. Dalam artian gimana memutus mata rantai, karena yang di Aceh itu sebarannya merata, sama lah Pasuruan Barat lah paling banyak, Pandaan, Gempol, dan mereka reaktif dan sudah mulai dirumahkan per hari ini. Ratusan soalnya. Iya, soalnya kemarin yang di rapid juga banyak kan akhirnya. Iya, kalau 2000 ya sekitar 400-an lah yang. Ya, semakin kita proaktif juga semakin banyak ini, karena bagaimanapun corona ini kayaknya juga gampang kan, dalam artian sebagai penyakit yang memang bisa siapapun bisa kena gitu. Akhirnya harus dirapid semua dengan sistem acak, kayaknya juga semakin banyak sih Mbak Andre. Nah ini juga dilematika juga nih. Sebenarnya bukan dilema ya, sebenarnya Pemda tidak usah malu lah. Tidak usah malu. Kalau memang ada masyarakatnya yang banyak yang terkena, tracingnya makanya sekali lagi tracing sama trackingnya diperkuat lah, nanti di klaster. Nanti ada pengujian dan segala macam, kita semua elemen akan turun backup supaya mereka tidak dikucilkan, tapi diberikan pemahaman. Tapi kalau dibiarkan lamban kayak gini ya semakin sebenarnya cepat Pak. Itu kan awalnya dari klaster Kuwung itu ATI. Ya. Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol. Awalnya kan dari situ. Itu sudah tengah bulan puasa kan. Oh ya, sudah cukup lama ya memang, tapi baru sekarang baru bergerak untuk melakukan rapid ini kayaknya. Nah, sama kayak kacang bayi dulu lah. Kacang bayi kan juga begitu. Kacang bayi itu kan malah mohon maaf, rapidnya kan bukan dari Pemda. Oh ya, rapidnya secara mandiri dilakukan oleh mereka. Mandiri, swasta itu kan karena lambannya kita. Akhirnya terdetek lah 51, 2 yang positif, 49 yang reaktif. Kalau tidak salah hari ini ada 12 orang yang positif swab. Kalau tidak salah 8 apa 12 itu loh. Ya karena kita terlambat. Ya. Memutus mata rantainya kita agak terlambat. Yang klaster gini nih yang paling bahaya ya. Sebarannya. Ya makanya saya berharap sih, makanya kemarin kita minta ada pertemuan lagi. Langsung dari Pansus juga dibanggar timkan untuk menajamkan angka itu, karena DPRD sudah mencopot angkanya. Mencopot angkanya di internal pribadi. Teman-teman yang punya pokok pikiran di 2020 pun sudah ikhlas untuk dicopot. Tapi pemanfaatannya ikhlas ya? Yang pokir-pokir itu berarti? Saya ikhlas Pak. Oh ya, siap. Nah, ini ditunggu realisasinya Bos Andre, rakyat butuh yang konkret. Wah, ini ikhlas loh, sama dengarkan sendiri pokirnya Mas Andre dicopot ini ya Pak Andre. Makanya itu kita kan dengan PMK yang baru ini kan, keputusan Menteri Bersama ini kan kita nggak bisa apa-apa di DPRD. Kita hanya bisa mendorong, memberi, kita bikin pansus yang melaksanakan murni ini, mau dipindah kemana kan murni gugus tugas gitu loh. Nah, kita kan cuma bisa mengarahkan ini yang kurang, ini yang lemah, dan itu tanpa persetujuan DPRD loh. Cuman makanya dari angka yang besar ini urusan hulu hilirnya mulai pencegahan, penanganan, penanggulangan, kurasi kesehatan ini lebih cepat lah dan tepat sasaran. Ya, mantap Pak Andre. Terima kasih loh. Iki sakjane telpone iki mang wis kadung pas live gitu ya. Kayaknya ada telepon bisik-bisik ini, kayaknya ada telepon bisik-bisik jadi. Tadi ada urusan lain sebenarnya. Oh, siap. Nanti setelah ini kita oke, terus Pak Andre. Siap. Sukses untuk Warmo nggih.